Aktivitas apa saja yang dapat dilakukan jamaah haji maupun umroh saat di Madinah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas tentang apa saja aktivitas jamaah haji dan umroh ketika sedang berada di Madinah. Tonton sampai akhir ya. Madinah adalah salah satu dari dua kota suci yang selalu ramai dikunjungi jamaah haji dan umroh dari berbagai penjuru dunia. Lantas, apa saja sih aktivitas jamaah haji juga jamaah umroh selama di Madinah? Yuk disimak. 1. Beribadah di Masjid Nabawi. Salah satu keistimewaan Madinah adalah nilai pahala sholat di Masjid Nabawi mencapai 1000 kali lipat. Jamaah haji Indonesia dan banyak negara lain diprogramkan untuk menginap di Madinah selama minimal 8 hari agar bisa menjalankan sholat arba'in. Apa itu arba'in? Arba'in atau arbaun dalam bahasa Arab berarti 40. Yang dimaksud dengan sholat arba'in adalah melakukan sholat 40 waktu berjamaah di Masjid Nabawi secara berturut-turut dan tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Keutamaan melaksanakan arba'in didasarkan pada sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa sholat di masjidku 40 sholat tanpa ketinggalan sekalipun, dicatatkan baginya kebebasan dari neraka, keselamatan dari siksaan, dan ia bebas dari kemunafikan." Hadis riwayat Ahmad. Selain sholat wajib, jamaah juga bisa melakukan ibadah sunnah lainnya. Misalnya sholat sunnah, membaca Al-Quran, bahkan jika mampu hingga menghatamkan Al-Quran, dan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, ziarah ke makam Baqi. Makam Baqi merupakan makam anggota keluarga Nabi dan makam 10.000 sahabat Nabi SAW. Di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu an dan para istri Nabi yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah, Juwairiyah, Zainab, Hafsah binti Umar bin Khattab, dan Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Putra-putri Rasulullah di antaranya Ibrahim, Siti Fatimah, Zainab, dan Ummi Kulsum. Juga Ruqayyah Halimatus Sa'diyah, ibu susu Rasulullah SAW, dimakamkan di makam Baqi. Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, yang juga merupakan guru dari Muhammad bin Idris, pendiri mazhab Syafi'i, juga dimakamkan di Baqi. Yang ketiga, ziarah ke area sekitaran Masjid Nabawi. Jamaah juga bisa berziarah ke area sekitar Masjid Nabawi, yaitu ke Masjid Ghamamah, ke Masjid Abu Bakar, ke Masjid Ali bin Abi Thalib, mengunjungi Taman Sakifah Bani Sa'idah, tempat Abu Bakar As-Siddiq dibaiat sebagai khalifah, dan juga bisa berkunjung ke Museum Muhammad the Messenger of Allah Exhibition. Museum ini resmi dibuka sejak 2 Februari tahun 2021. Yang keempat, berziarah ke makam Rasulullah SAW. Berziarah ke makam Rasulullah SAW adalah sunnah hukumnya. Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Siapa saja yang datang kepadaku untuk berziarah dan keperluannya hanya untuk berziarah kepadaku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan agar aku menjadi orang yang memberi syafaat atau pertolongan kepadanya di hari kiamat nanti." Hadis riwayat Darul Qutni. Kelima, mengunjungi Raudhah. Raudhah adalah area di dalam Masjid Nabawi yang terletak di antara rumah Rasulullah SAW dan minbar yang beliau gunakan untuk berdakwah. Rumah Rasulullah SAW itu kini menjadi makam beliau. Area Raudhah ditandai dengan tiang-tiang putih garis-garis berwarna emas. Rasulullah SAW menyebut Raudhah sebagai taman surga. Tempat ini juga disebut sebagai area yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku terdapat taman di antara taman surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Ziarah ke area kota Madinah. Jamaah haji juga bisa berziarah ke Masjid Quba dan sholat sunnah 2 rakaat di dalamnya. Naik ke Jabal Uhud, ziarah ke Maqam Syuhada Uhud, ziarah ke Masjid Syuhada Khandaq,
melihat sejarah dua kiblat di Masjid Qiblatain, ziarah ke Masjid Jum'ah, naik unta di Jabal Magnet, dan juga bisa berkunjung ke percetakan Al-Quran. Jamaah haji bisa mendapat Al-Quran gratis per orang jika berkunjung ke percetakan Al-Quran, sekaligus bisa membeli Al-Quran cetakan Madinah di percetakannya langsung loh. Menarik bukan? Demikian uraian aktivitas yang bisa dilakukan ketika jamaah haji berada di Madinah Al-Munawwarah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.